Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakarul muhaqqiquna, dan menjelaskan atau menuturkan al-muhaqqiquna, ulama-ulama yang ahli membahas masalah secara detail. Jadi dia bukan hanya kutip mengutip sini dan sana, tidak, tapi dia kalau membahas sesuatu itu sampai ke akar-akarnya. Min ahli tarik, dari ahli tarekat. Tarik di sini adalah maksudnya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di Indonesia, dalam tradisi Indonesia disebut dengan tarekat gitu ya. Tarekat. Anaman, bahwa sesungguhnya orang ngadima yang menyesal ala dambihi, atas dosanya, wa'tarofa, dan mengakui diri dengan dosa tersebut, fakot yaitu fakot sohat, maka sungguh telah benar taubatuhu, taubat orang itu. Jadi kalau ada orang menyesali dosanya dan mengakui dosa tersebut, itu sudah sah taubatnya. Lianna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala lam yakusso, ini bukan ikut ya, tapi shot ya, lam yakusso, karena Allah tidak menceritakan alaina, kepada kita, fi taubati abina, dalam taubat ayahanda kita, as-sayyidi Adam, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam, tidak menceritakan illal i'tirafa, kecuali pengakuan atas dosanya, wan nadama, dan penyesalan. Di dalam Al-Quran ketika menceritakan tentang Nabi Adam yang menyesali, yang telah melakukan kesalahannya, dalam kasus taubatnya Nabi Adam, yang diceritakan dan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran hanya dua, yaitu i'tiraf dan an-nadam, pengakuan atas dosa tersebut dan penyesalan atas dosa itu. Kalau kana, andaikan ada, amma, pada taubat itu, amrun, sesuatu, zaidun, yang tambah, atau ada hal lain, andaikan dalam urusan taubat itu ada hal lain selain i'tiraf dan nadamah itu, lakosob, maka pasti Allah akan menceritakan amrun zaid tadi alaina, kepada kita. Andaikan ada hal lain selain i'tiraf dan nadam dalam taubat, maka pasti Allah juga akan menceritakan dan menjelaskan kepada kita di dalam firman-firmannya. Tetapi yang disebutkan hanya dua ini, al-i'tiraf dan an-nadam. Wa qaulul ulama, sedangkan pendapat ulama, inna min syartit taubati, sesungguhnya termasuk syarat taubat, al-iqla'ah, menjadi ising dari inna, al-iqla'ah, yang muakhir, yang diakhirkan. Al-iqla' adalah mencerabut diri dari dosa, meninggalkan dosa, wa azma alla ya'uda, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Jadi ada statementnya ulama bahwa syarat taubat itu harus meninggalkan dan bertekad tidak mengulangi. Itu innama akhaduhu. Nah, ini kabar dari qaulul ulama. Yaitu innama akhaduhu, sesungguhnya ulama itu hanya mengambil pada pendapat itu bitorikil istinbati, dengan jalan menarik kesimpulan. Jadi maksudnya begini, karena yang mansus disebutkan secara tekstual, secara konkret, secara jelas lugas di dalam Quran itu hanya dua, i'tiraf dan nadam dalam kasus taubatnya Nabi Adam. Maka kemudian pertanyaannya, lalu dari mana ulama itu menetapkan bahwa unsur taubat itu harus ada tekad untuk tidak mengulangi? Oh, katanya siapa namanya ini, yang ngarang kitab ini, Al-Minah ini, ulama itu mengambil pendapat tersebut, al-iqla' dan ini bertekad untuk tidak mengulangi, itu dengan cara menyimpulkan, menarik kesimpulan. Jadi bukan melihat secara tersurat, tapi yang tersirat dari itu apa? Dari firman-firman Allah dalam Al-Quran. Idin nadimu, karena sesungguhnya orang yang menyesali ala syai'in, atas sesuatu, min lawazimihi, itu diantara kelaziman dari nadim itu tadi, al-iqla'u adalah meninggalkan sesuatu tersebut, wa azmu alla ya'ud, dan bertekad untuk tidak mengulangi.
Maksudnya adalah begini, kan yang disebutkan hanya nadam nama iktiraf. Nah, maka kemudian logikanya adalah orang yang menyesali sesuatu itu pasti dia akan meninggalkan sesuatu dan bertekad tidak mengulangi. Jadi ini, dua ini adalah ditarik kesimpulannya dari an-nadam tadi. Namanya orang menyesal ya pasti meninggalkan dan tidak mau mengulangi. Sehingga kemudian syarat taubat itu bukan hanya iktiraf dan nadam, tapi juga harus kelak harus bertekad untuk tidak mengulangi. Yang dua itu tersurat dalam Quran, yang dua itu adalah kesimpulan atau istimbat atau ditarik kesimpulannya dari yang tersirat atau yang tersirat daripada yang tersurat itu tadi ya. Wa ma'lumun dan sudah diketahui bahwa taubat karena taubat atau firu itu memaafkan atau menghapus mengampuni hukuk Allah Ta'ala hak-hak Allah Ta'ala. Jadi taubat itu bisa membersihkan dosa yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala wa dzulmal abdi dan kedoliman seorang hamba li nafsi pada dirinya birtikabil ma'asi dengan menjalani maksiat. Jadi yang bisa diampuni dengan taubat itu adalah hak Allah. Dosa yang terkait dengan hak Allah atau dosa yang terkait dengan kedoliman yang dilakukan seorang hamba atas dirinya dengan melakukan dosa. Ya. Duna syirki billah ta'ala, tidak syirik. Bukan syirik. Kalau syirik tidak diampuni dengan taubat. Wa ingkana meskipun syirik itu buaya syirik tadi yarji'u itu kembali apa syirik ila dzulmin nafsi pada kedoliman pada dirinya sendiri. Aidon juga meskipun syirik ini pada kenyataannya juga sama dengan dzulmul abdi nafsi. Kan syirik itu berarti dia mendolimi dirinya sendiri dengan melakukan kesyirikan. Tetapi dibedakan antara syirik dengan yang lain. Wa duna hukukil khalqi dan bukan hak-hak makhluk. Hak-hak makhluk tidak bisa diampuni dengan taubat. Min malin berupa harta, wa irdin dan harga diri. Pernah memfitnah orang tidak bisa dengan taubat, tapi harus minta maaf pada yang bersangkutan. Pernah mencuri dari seseorang, maka tidak bisa diampuni dengan taubat, tapi harus mengganti atau meminta maaf pada yang bersangkutan. Wasayati dan akan datang al-kalamu pembahasan alaihi atas ini, atas syirik ini tadi, dan hukukil khalqi ini, ya, insyaallah ta'ala, insyaallah ta'ala. Wa bada'a asy-syaikhu dan Syekh Ibrahim Al-Madbuli ya, itu memulai bitaubati dengan taubat. Dalam wasiatnya Al-Madbuli ini memulai dengan taubat. Li'annaha kana taubat asasun adalah fondasi likulli maqamin untuk setiap level, setiap makom. Tarokko yang naik ilaihi pada makom itu siapa al-abdu hamba. Jadi karena taubat itu adalah fondasi bagi setiap makom yang akan dinaiki oleh hamba hatta yamut hingga dia mati. Fakama annaman maka sebagaimana bahwa seseorang la ardo yang tidak memiliki tanah lahu baginya la bina lahu maka dia tidak akan punya bangunan. Seperti halnya orang yang tidak punya tanah maka dia tidak punya bangunan. Kadalika pun begitu juga man la taubat lahu barang siapa tidak punya taubat tidak bertaubat falaha lalahu maka dia tidak akan mengalami kondisi spiritual wala makom dan dia tidak akan punya makom. Hal dan makom itu adalah definisi sendiri di dalam ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Di sini saya sudah memetakan begini ya. Ini hal ya. Ini hal makom. Asal dari hal itu adalah murni fadl dari Allah, karunia Allah. Sedangkan makom itu diusahakan, bisa diusahakan oleh Allah, oleh si salik. Salik itu orang yang berusaha menempuh jalan spiritual menuju Allah. Jadi hal itu given from God. Murni pemberian dari Allah tidak bisa diusahakan. Tahu-tahu dia mengalami rindu banget kepada Allah. Tahu-tahu dia mengalami ekstase. Kayak orang dilihat oleh orang itu kayak gila karena dia sedang asik dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Perasaan-perasaan seperti itu, kondisi spiritual seperti itu adalah hal yang tidak bisa diusahakan. Tapi kalau makom itu bisa diusahakan. Ya. Kemudian sifatnya hal itu sementara. Jadi dia akan sementara boleh jadi cuma 1 detik, 1 menit, 1 jam, habis itu berganti.
normal lagi. Kalau makom itu dia stabil. Jadi dia mencapai makom tertentu, dia stabil di makom itu, lalu nanti naik ke makom di atasnya. Waktu datangnya hal itu tiba-tiba. Sementara makom itu bertahap. Dia bertahap dari makom 1 sampai terus ke atas. Bisa diusahakan. Kalau hal itu tidak bisa diusahakan, given from God. Kalau makom itu ya bisa diusahakan. Contohnya ekstase, sauk rindu. Jadi kayak itu, orang tahu-tahu dia sudah guyu-guyu dewe. Ya, bukan orang gila, tapi dia memang sedang dalam proses untuk menuju Allah. Tahu-tahu dia mengalami rasa begitu rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu-tahu dia nangis karena khauf gitu kan. Tapi habis itu selesai gitu. Kalau makom itu taubat, level taubat, dia akan stabil di level taubat itu asalkan memenuhi syaratnya. Habis itu naik ke sabar, misalkan level sabar itu bisa diusahakan dan bertahap itu datangnya. Wa min kalamihim, di antara kalamnya ulama sufi ya adalah man ahkama, barang siapa mengokohkan makom taubat ini, makom taubatnya, hafidhahullahu, maka Allah akan menjaganya min sa'iris syawaib, dari hal-hal yang merusak allati fil a'mal, yang ada dalam amal perbuatannya, amal ibadahnya. Kalau orang itu taubatnya, level taubatnya sudah kokoh, maka Allah akan menjaga amal perbuatannya, tidak akan ada virus di dalam amal-amal perbuatannya itu yang bisa merusak kejernihan dan kemurnian amal ibadahnya. Fahiyah, adapun taubat adalah nadiru maqam zuhdi, itu sebanding atau seirama, selevel lah ya, atau setara dengan makom zuhud di dunia, zuhud terhadap dunia. Yahfadu sahibahu, di mana makom zuhud di dunia ini menjaga pemilik dari makom zuhud itu tadi, bisa irima dari segala hal, yahjubu yang menghalangi anil haqqi ta'ala, dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makom zuhud pada dunia itu bisa menjaga orang yang memilikinya dari hal-hal yang bisa menghalangi dia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wahassa, dan Syekh Al-Madbuli memotivasi, mendorong alal istiqomati, untuk istiqomah fit taubati, dalam taubat. Kan kalau kita lihat ini ya, wasiat pertama, alaikal ayul abil istiqomah fit taubah, bukan hanya disuruh taubat, tapi disuruh istiqomah fit taubat oleh Syekh Ibrahim Al-Madbuli tadi. Li'annahu, karena sesungguhnya, mata makana, kalau di sebagian kitab itu cetakan itu tidak ada maknanya ya. Kalaupun ada berarti dianggap zaidah, tidak ada maknanya. Mata makana fit taubat, kapan-kapan ada dalam taubat ya, i'wijajun, bengkong, ketidaklurusan. Kalau dalam makom taubat itu dia tidak kokoh, ada bengkong di dalam makom taubatnya, insahaba, maka terseret, atau gampangannya ini ya, menyebar gitu ya. Nah, menyebar hukum i'wijad tadi, i'wijad, yaitu hukum i'wijad itu tadi, kebengongan tadi, menyebar fi kulli maqamin, pada setiap makom, ba'dahu, setelah makom taubat itu tadi. Saya kasih contoh begini ya. Nah, misalkan ya, ini pondasi, gagak di dalam ya, ini bangunan ya. Kalau ini adalah ibaratnya, ini adalah makom taubat, kok ini tidak kokoh, ya meleot, bengkong, maka bangunan di atasnya ini tentu juga tidak akan kokoh, merembet, kebengkongannya ini akan merembet ke sini. Terus ke makom ketiga akan merembet juga. Terus ke makom keempat akan merembet juga. Sampai ke makom seterusnya akan merembet. Dan bangunan ini menjadi bangunan yang ringkih, yang rawan untuk roboh gitu ya. Kenapa? Karena pondasi awalnya itu tidak kuat, yaitu pondasi taubat itu tadi. Fayasiru, sehingga jadi binauhu, bangunannya orang tersebut, muhalhalan, itu ringkih, gampang roboh. Seperti halnya kaman, seperti orang bana yang membangun haitohu, dindingnya atau temboknya, minal labini, dari batu, bata alia, bisi yang kering, diwentirin, dengan tanpa perekat, dengan tanpa
luluh ya. Luluh itu loh, semen dan campuran dengan, bayangkan kalau kemudian batu ditumpuk-tumpuk saja tanpa ada perekatnya, tanpa ada semennya, luluhnya itu tadi ya, maka bangunan itu begitu tinggi dia mudah untuk roboh. Kenapa? Karena dia tidak ada apa hal yang bisa membuatnya kokoh. Oleh karena itu, sebelum orang itu meranjak ke level-level berikutnya dalam tarikat, dalam thoriq ilallah, jalan menuju Allah, maka dia harus memfikkan dulu taubat itu. Dia harus betul-betul sudah bersih dirinya, gitu ya, sehingga bangunannya kokoh nanti, tidak kemudian mudah untuk roboh. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.